Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya mengundang, beliau adalah Ketua DPC Ikadin Jakarta Barat. Inilah dia, bro saya, Febriandri Lars Sinaga SH. Selamat datang, bro. Selamat datang, Bang. Buka dong, Siap. biar kelihatan ganteng. Terima kasih, Bang. Bisa. Thank you, bro, lu udah datang ke channel YouTube gua. Siap, Bang. Dari mana tadi? Ini batik ini kayak kata orang, kalau lu mau jadi pengacara kondang, lu harus sering-sering ke kondangan kan ya. Sebenarnya kayak juga gitu. Iya, ini batik lu kayak dari kondangan gitu loh. Gua bersidang tadi, Bang. Jadi Bersidang? di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke. Cuman dapat undangan senior ini kan luar biasa. Suatu kehormatan loh ya kan. Luar biasa loh. Jadi ya langsung meluncur sini. Oh, siap. Habis dari PN Tangerang langsung sini. Thank you, bro, thank you. Siap, Ya. Bang. Ini luar biasa nih, bro, gua. Orangnya humble. Ini enggak yang gua senang selalu dari beliau. Suka bercanda. Ya, kalau saya datang dalam satu pertemuan, dia langsung, bang, sini dong bang, kita duduk bareng. Ya, luar biasa nih, bro. Gua undang lu ke sini. Gua mau menggali dari lu bagaimana memberikan berbagi ilmu pada masyarakat lah ya. Ya. Karena channel kita ini kan channel yang membangun, berbagi ilmu, mengedukasi supaya masyarakat di luar sana mengerti bagaimana hak mereka. Ya. Kalau kewajiban mereka sudah lakukan kewajiban mereka. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena negara dalam setiap kesempatan ya membuat aturan, misalnya pajak ini dan lain sebagainya. Ya. Cuma masyarakat nggak tahu apa kewajiban dia, hak dia. Betul. Ya, kita mau di sini supaya mengerti apa hak mereka, terutama ketika mereka berbenturan dengan hukum. Betul. Gua undang lu supaya lu berkenan berbagi ilmu, gitu bro. Siap, Bang. Nah, gua dengar lu kan sekarang banyak nangani kasus-kasus piutang. Ya. Dengan masa pandemi begini ya. Karena tidak ada perusahaan yang tidak berimbas ya akibat pandemi ini ya. Betul. Luar biasa nih pandemi, semua kena. Betul. Kan begitu. Nah, gua mau menggali lu bagaimana sih lu mengkolek piutang-piutang dari klien lu. Kenapa mereka meng-hire lawyer? Biasanya karena memang pertama mereka sudah berusaha sendiri untuk menagih, tetapi tidak mampu dan tidak ada tanggapan. Kedua, si lawannya ini mungkin ya yang memiliki utang terlihat seperti santai, terlihat tidak seperti tidak memiliki kewajiban. Oke. Seolah-olah nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi rata-rata klien kami itu pasti akan udah ada mentok, ya mau nggak mau hire lawyer. Nah, kenapa kita di hire? Beberapa PT yang kita kerjakan collection itu karena perusahaannya berimbas dari pandemi, itu dia goyang karena tidak ada cash flow yang bagus. Oke. Karena banyaknya piutangnya, gitu. Iya, banyak piutang di luar, nah, kolek bisa goyang. Okay. Nah, sementara yang berhutang santai, jadi nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nah, akhirnya selalu saya pendekatan itu pasti saya persuasif dengan perusahaan atau orang perorangan yang memiliki utang. Melalui somasi. Somasi pun kita nggak yang serta-merta langsung, ya mohon maaf kan ada beberapa lawyer mungkin somasi sudah kencang dari somasi 1, 2, 3. Gas gitu ya. Gas terus. Ini bedanya berdua nih. Dia slow kan. Iya, jadi kadang memang orang mikir saya bukan pengacara, Bang. Jadi kayak kadang saya kalau tanya pengacara apa enggak, saya konsultan hukum sih. Kan? Jadi kita pasti somasi 1, somasi 2. Artinya di somasi kan kita pasti jabarkan, Bang, apa nih kalau you misalkan tidak memenuhi kewajiban, apa kerugiannya, berimbas apa? Secara perdatanya apa, secara pidananya apa? Contoh, Bang, kan kita kasih tahu bahwa dia sudah wan prestasi. Itu kan di pasal wan prestasi kita bisa jabarkan apa sih yang menjadi wan prestasinya. Berdasarkan apa, ada perjanjian tentunya.
Lalu penggelapan atau penipuan contohnya. Penggelapan itu kan bisa, contoh abang punya uang, saya kuasai dengan tanpa adanya kejahatan, tindakan kejahatan itu sudah penggelapan. Nah, secara tidak langsung duit klien kami dikuasai oleh yang memiliki utang. Karena dia tidak membayar nih. Nah, biasanya itu mereka tuh bisnis apa tuh bro? Kenapa sampai begitu? Kalau klien saya kebanyakan adalah kontraktor di bidang ME, mechanical electronical. Jadi bisnisnya itu biasanya ya pemasangan elektroniknya di proyek lah. Perorangan ini gini bang, perorangan ini dia material. Material, jadi tergugat ini PT, dia memiliki proyek dan bahan materialnya dari klien kami. Gitu. Nah, bro tuh toko material. Toko material. Klien kami keluarkan faktur, faktur. Lalu mereka kan minta PO, mereka kirim PO. Nah, inilah kadang-kadang kita, ya ini oknum sih ya, ada beberapa rekan sejawat kita yang selalu bebal menyatakan bahwa purchase order adalah bukan perjanjian. Sementara pada saat dia memesan itu kan sudah terikat dengan adanya PO. Betul. Gitu. Karena dia yang membuat itu kan. Nah, PO itu kan dia minta. Iya, setelah dia bikin PO, klien kami keluarkan faktur. Nah, faktur inilah yang tidak pernah dibayarkan oleh lawan kami itu. Lawan kami. Dan pada akhirnya saya sudah somasi 1-2, tidak ada etikat baik. Saya sudah sampaikan kepada kuasa hukumnya, saya bilang saya akan mengajukan gugatan. Dan mereka bilang ya silakan. Nah, itu sampai ke gugatan karena dia menunjuk lawyernya juga untuk, ya itu hak mereka ya. Tapi sebetulnya secara ini pendapat saya secara logika hukumnya, daripada dia buang-buang duit untuk apa, lebih baik dia cicil. Betul. Jadi banyak ini bang, kita banyak kasih solusi biasanya. Kita sebagai lawyer yang menagih, mengkolek, itu kita kasih solusi. Jadi nggak serta-merta kita somasi, udah habis kita gugat nggak. Tapi begini bro, ya kan, ini kan kalau bro, karena seperti tadi lu bilang, banyak orang nggak tahu lu itu lawyer. Iya. Taunya apa doang kan? Penasihat hukum. Nah, karena konsultan hukum memberikan edukasi, kalem, kan gitu. Nah, kalau misalnya orang lain itu dia bikin begitu, kalau dia nggak artinya nggak lawan, nanti nggak jalan argo. Iya. Kan begitu bro. Iya. Nah beda kalau bro kan mungkin misalnya bro yang nangani klien yang mempunyai utang pasti udah cicil aja lah. Gitu. Kalau ini kan nggak dia. Silakan aja mau menggugat katanya kan. Iya. Nah ini ya makanya dengan podcast kita nih kita mau memberi edukasi pada masyarakat. Kan begitu. Kepada juga lawyer-lawyer yang artinya gini lah bang, saya masih muda bang, jadi saya juga harapan saya untuk lawyer-lawyer muda terutama, janganlah karena sudah disumpah terus supaya eksis dia di pengadilan dengan gayanya apa, tapi tidak memberikan solusi untuk kliennya. Siap. Nah, menurut saya, kacamata saya, pengacara yang benar adalah memberikan solusi untuk klien, bukan menjerumuskan klien. Ya memang kita akan dibayar, tetapi di saat kita sudah dibayar dan klien kita puas dengan kerja kita, dia akan merekomendasikan kita tentunya. Betul. Dan itu banyak yang terjadi dengan diri saya bang. Jadi contoh saya menangani perkara X, karena saya menang, klien saya puas, dia merekomendasikan saya kepada teman-temannya. Nah itu kembali lagi kayak tadi bang, kayak kita biasanya collection itu kita biasanya kita kasih ini bang, metode untuk merestruct ya. Jadi contoh utang dia 1M, dia belum bisa bayar langsung sekaligus. Kita tuangkan lagi dalam perjanjian gitu. Oke, you mampu berapa tiap bulan supaya menunjukkan etikat baik. Betul. Buat kami ada tentunya ya buat kita semua yang memiliki piutang menunjukkan etikat baik aja. Contoh bang kayak gini, kita kayak punya utang, kok nggak ada kabar gitu kan, harusnya bayar atau minimal WA atau apa kan seperti itu kasarnya kan gitu. Nah jadi ini yang kita harapkan gitu. Kalau ada juga yang merasa, saya nggak pernah punya kewajiban terhadap klien you. Nah, dia dengan hire lawyernya juga dia pasang di pengadilan untuk lawan kita. Nah kadang-kadang saya yang mirisnya seperti itu. Jadi sementara klien kita ini kan bukan yang banyak, klien saya itu bukan yang perusahaan udah mapan atau apa. Karena begini, mereka itu kan butuh uang untuk berputar bisnisnya bang. Di saat piutangnya banyak di luar, dia bingung karena pandemi lagi. Jadi memang benar-benar
goyang, berimbas sekali. Nah, rata-rata begitu. Saya jadi ada satu klien megang contohnya ada 3 piutangnya itu saya somasi semua. Nah, seperti itulah kira-kira Bang kalau kita sistem collection-nya. Nah, itu tadi lo bilang tuh material itu akhirnya gugat-menggugat. Nah, yang material itu gugat-menggugat pada akhirnya di pengadilan. Di pengadilan ya puji Tuhan ya kita menang tapi dikabulkan sebagian lah beberapa ganti rugi gitu kan. Jadi lawan ini merasa tapi tetap tidak punya hutang kliennya. Saya sudah bilang sama dia pendekatan bahwa gini Bang, kita sama rekan sejawat artinya purchase order adalah perjanjian. Ini saya bukan ngajarin tapi saya kasih tahu yang benar. Saya ini megang perusahaan kontraktor itu nggak cuma sekali. Rata-rata pada saat saya gugat atau mau saya somasi apa saya tanya dulu ada perjanjian apa enggak. Kecuali dia itu subkon. Kalau dia subkon ada perjanjian kerja Bang. Betul. Nah, kalau dia hanya material pasti tentunya apa perjanjiannya PO. Betul. Klien kami keluarkan faktur untuk dia bayar, ya kan? Atau invoice gitu kan. Nah, bagaimana caranya ya bukan kita ingin memenangkan tetapi meringankan atau membela lah sedikitnya ada solusi dari klien kita gitu. Jadi selalu klien saya kalau saya bilang salah. Kita nggak bisa bilang itu jadi benar. Tidak. Itu bukan tugas lawyer yang sebenarnya sih menurut saya Bang ya. Dari senior saya yang saya dapat cerita bahwa lawyer tuh ya katakan salah benar-benar. Betul. Jadi kita membelanya enak. Betul. Jadi kalau salah dia bagaimana solusi mengatasi masalah itu kan? Iya. Seperti ini kan dia bisa aja contohnya mencicil. Mencicil dengan klien kami. Tiap bulan contoh utang dia sekitar kecil sih Bang, nggak begitu gede cuma sekitar 200 jutaan. Contoh dia cicil tiap bulan 5 juta atau 3 juta klien kita juga pasti kita kasih penjelasan. Betul. Daripada tidak sama sekali, terimalah. Gitu kan. Kedua, kita lihat juga kemampuan keadaan perusahaannya mungkin memang benar lagi sepi. Betul. Nah, sekarang kan prosesnya ini kan gimana caranya perusahaan tuh going concern. Jadi kita harus mengerti juga gitu supaya dia bisa operasi kembali. Yes, betul. Jadi kita di satu sisi harus ngerti juga jangan egois. Iya. Itu selalu saya tekankan sama klien. Wah, ini bro, gua udah nyinggung masalah PKP udah ngapain itu. Luar biasa dia. Dia memancing gua. Diampura dia Bang. Aduh. Siap salah nih sama senior. Dia mancing masalah going concern kan. Wah, dia bilang langsung ini apa saya nih? Kan gitu. Nah, bro, kasus yang ada nggak perusahaan yang sekarang lagi lu tangani terkait dengan itu ya piutang itu yang cukup besar? Yang baru selesai itu lawan kita PT PP Persero. Itu kita tagih, tapi ya puji Tuhannya dia sadar akan adanya kekurangan bayar kepada klien kita. Saya juga nggak somasi sih. Nah itulah makanya saya selalu berpikir begini. Ada beberapa klien juga contoh gini Bang. Pak, saya masih ada tagihan, masih ada piutang dengan PTX tuh. Tapi dia sering ngasih saya proyek. Saya nggak mau dengan menggunakan lawyer, dia jadi blacklist saya. Nah, itu sering tuh. Nah, ini bagus nih. Terus? Saya di blacklist, saya nggak dikasih proyek lagi. Iya. Gimana Pak caranya? Saya selalu kasih ide begini. Kita tetap somasi, tapi judulnya bukan somasi, tapi audiensi. Jadi kita datang ke sana, persuasif. Dari mana Pak? Kita kuasa hukumnya PTX. Tujuannya kita mengantar surat audiensi untuk. Nah, pertanyaannya pasti ada. Perusahaan Bapak masih memiliki kewajiban kepada klien. Cara seperti itu yang akhirnya membuat soft sehingga ya PT ini masih memberikan proyek kepada klien kita. Dia nggak pernah tertekan ya. Iya. Ini luar biasa. Nggak pernah tertekan. Ini probing software. Iya. Dia melakukan sebenarnya penekanan, tapi orang tuh tidak merasa ditekan. Ya kan? Kita kan kadang kalau terima somasi begini Bang, kita kadang terima somasi, wah gue disomasi nih stres, langsung stres lah ya. Tapi kalau kita judulnya audiensi itu apa sih? Kita duduk bareng menyelesaikan, gitu dengan kepala dingin. Ini gimana nih win solution? Iya. Gitu kan? Kalau nggak ada win solution ya udah mentok gugatan, laporan polisi kan gitu. Tapi kalau kayak kata bro tadi, klien bro bilang nanti kalau disomasi dia nggak mau ngasih lagi sama gue kan? Ini kan dilema kan? Iya, saya sempat jujur dilema Bang. Akhirnya apa? Jadi agak lama lah dan dia semakin agak bertingkah nih. Waktu itu PT yang kita tagih
Dia bilang, Pak gimana Pak ya, belum ada penyelesaian juga. Ya ini resikonya gitu. Artinya apa resikonya kan tidak disomasi. Karena somasi kan kita bikin jangka waktu Bang. Iya, iya. Kalau audiensi kan enggak. Betul. Ya enggak dong Bang, harusnya karena maksudnya audiensi ya you kapan bisa. Iya, betul. Itu bagaimana kesepakatan kita. Hari apa jam berapa seperti kita kan Bang ya kan kesepakatan bagaimana jam berapa. Iya. Oh gitu Pak ya, inilah resikonya. Jadi saya mohon Bapak juga bersabar. Ya puji Tuhannya dia langsung mengakui si PP ini. Dia cek ke bagian finance, memang masih ada kurang bayar kepada klien kami. Ya sekitar berapa M lah itu waktu itu kemarin. Dan saya bilang ya udah gimana penyelesaiannya. Mereka pun penyelesaiannya nggak serta-merta langsung bayar. PT Persero, BUMN khususnya itu pasti menggunakan SKBDN. Betul. Pembayaran SKBDN itu which is tuh sekitar 60 hari. 60 hari ya? Ya, itu baru masuk kepada ke rekeningnya klien kita. Nah, kita waktu itu berpikir, wah sangat lama 60 hari ini. Sekitar 3 bulan lebih. Klien sementara butuh untuk operasional kantor, segala macam. Udah akhirnya kita percepat. Nah, disitulah kena ada namanya biaya diskonto. Oh. Berapa persen itu diskontonya? Wah, gede Bang. Wow. Bisa 2 digit. Loh, kalau diskonto Dengan tagihan M. Ya, Dengan tagihan M. Diskonto sekian persen. Iya. Untung klien apalagi sementara dia lagi apa tuh? Itu. Akhirnya apa? Tos-tosan Pak sama fee saya. Ya gitu, jadi kayaknya tos-tosan sama fee saya bilang ya udah kita bagi 2 deh. Kita bagi 2. Kenapa lu atau klien lu mau itu diskonto lagi bro? Sementara dia karena KPDN dia sampai 60 hari. Iya, karena supaya cepat ada pembayaran, Bang. Karena dia kan pasti butuh dana juga. Perusahaan klien saya ini butuh dana untuk operasional. Loh, kalau itu nanti marginnya apa dong? Enggak, jadi memang ada pembayaran langsung. Saya udah cek juga kemarin tuh ada pemotongan diskonto karena dipercepat. Diskonto ini seperti penalti lah, Bang. Betul. Kasar gitu kan. Yang harusnya apa itu SKPD 60 hari dipercepat. 30 hari. Tapi kena diskonto. Diskonto itu. Kan marginnya gimana dong, Bro? Ya saya udah bilang sih kemarin memang bilang Bang, ya ini resiko. Jadi contohnya utangnya yang di sekitar 2 M ya dia cuma terima 1, something M ya resiko. Supaya mempercepat kan, karena nggak mau lama-lama gitu. Tapi dia cukup puas juga karena hasil collection kita ya dapat gitu loh. Dengan perusahaan Persero gitu kan. Dan masih diberikan proyek juga ke klien kita gitu, nggak di blacklist. Karena di sini yang lu piawai bagaimana supaya hubungan klien lu sama lu tetap bagus kan? Itu yang paling itu yang paling mahal Bang. Yang harusnya lawyer itu harus belajar dulu. Enggak lah Bang, kita juga masih belajar. Karena nggak semua lawyer tuh taunya, makanya di luar tuh lawyer tuh pang. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Ini yang nggak semua lawyer mengerti. Karena begini Bang, kita kalau gugatan makan waktu, biaya, estimasi waktu dan biaya pasti besar. Jadinya kita jadi seperti apa ya? Aduh. Oke, dikembalikan kita lagi. You sebagai lawyer saya, kalau saya take it ini apa? Kalau saya leave it ini kenapa? Ya. Dan itu kita harus kasih gambarannya, solusinya. Iya, di situlah peran lawyer tuh ya. Iya. Oke, Bapak take it ini, Bapak dapat untung ini begini. Bapak leave it ini, Bapak kehilangan ini. Kita kasih gambaran, Bang. Oke, dikembalikan lagi. Dia berunding dulu dengan BOD contohnya nih. Iya. Setelah berunding dengan manajemen segala macam, kita kayak take it, Pak, ambil sekian. Oke. Kita sampaikan lagi ke lawan. Oke, klien kami sudah mau. Itu yang saya lakukan, Bang. Memang ini trik deh, agak tricky. Artinya lu bisa menggoyang pelan, padahal mau ngambil sesuatu. Yes. Yang harus diapa sama lawyer. Iya. Makanya saya melihat terutama lawyer muda, Bang ya. Kita jangan cukup puas dengan hasil kerja kita yang cuma kayak ke pengadilan datang terus sidang terus pulang udah. Itu kegiatan stuck menurut saya, kayak ayolah istilahnya ya, bermain-main lah kasarnya gitu kan, coba dengan yang lain apa segala macam kita gitu. Jadi kayak kalau saya kemarin itu yang paling lumayan nih karena kita ngadepin Persero Bang. Itu proyek di Bintaro. Itu kan biasanya Persero
BUMN itu nggak main-main itu. Ya. Dan dia pun kalau lu bikin cara kencang, dia bikin kencang juga. Ya. Ini yang orang nggak tahu. Ya. Jadi ada beberapa memang dia dimohonkan PKPU, PP ini. Dan itu dapat info dari klien saya yang memohonkan itu di blacklist dan tidak dikasih lagi proyek. Itu ketakutannya. Makanya sistem collection saya adalah seperti itu saya buat. Saya rancang sedemikian rupa tapi tidak terlihat seperti collection. Iya. Gitu. Karena kalau udah PKPU pasti itu udah selesai. Perang, kan itu. Iya, sidang aja udah 45 hari harus putus. Iya kan? Gimana proses perjalanan PKPU-nya? Iya. Tiba-tiba tidak homologasi, tidak perdamaian, pilot. Betul. Dapat apa, Bang? Iya. 0, 0. Gitu. Nah, itulah yang selalu saya coba tekankan gitu. Kadang gini, Bang, memang kadang oke, kita mau ketemu dulu deh. Nah, si yang punya utang ini PT, pasti dia akan jelaskan, gini loh, Pak. Sebenarnya klien Bapak tuh belum selesaikan proyek yang ini. Santai gitu, langsung pernah ada kayak gitu. Jadi kita belum bisa kasih keluarin duitnya segala macam. Ternyata klien kita juga yang belum selesai. Iya, nah itu saya sampaikan harus. Oh, ternyata perusahaan kita, Pak, belum selesaikan ini. Besoknya suruh tukang selesaikan. Supaya ada pembayaran. Iya. Itu. Tapi bukan biasa itu per termin pembayaran. Sebetulnya kan berapa persen dia bayar. Itu kan progres, Bang. Iya. Nah, mungkin udah progres tapi dia melihat ya namanya proyek kan karena pemberi kerja kan wah ini masih kurang tapi banyak komplain lah kasar gitu kan. Tapi si klien kita udah lantar aja, lu bayar dulu aja. Baru kita kerjain nih. Kan gitu, Bang. Lu lunasin dulu, baru gua beresin yang ini. Nah, karena ketakutan tidak diberesin nantinya, makanya ditahan untuk pembayarannya. Itu yang beberapa juga ada terjadi. Itu akhirnya kita collection itu. Jadi memang nggak hanya PT, ada perorangan juga dengan PT. Ya rata-rata PT dengan PT klien saya. Itu ada nggak yang lu collect itu dia pasang badan misalnya malah mengancam atau malah somasi balik? So far sih nggak ada, Bang. So far nggak ada, tapi memang ada perlawanan. Contoh yang itu tadi pengadilan. Hanya itu doang. Ya selebihnya sih begitu kita somasi kita jelaskan. Artinya kita somasi nggak cuma kasarnya nggak cuma maki-maki bayar gak gitu. Kita edukasi, Bang. Betul. Kita kasih tahu. Lu kewajiban lu segini. Lu kalau nggak bayar segini. Nah intinya gitulah. Jadi sekali 2 kali dia nggak bayar. Memang kita ke lapangan juga, Bang. Artinya kita mau melihat ini PT masih ada nggak satu. Karena pernah ada saya collect itu PT-nya udah rubuh, Bang, udah kantor udah nggak ada, tutup. Tapi saya bisa dapetin rumah pribadinya. Dan itu saya bukan permalukan ya, maksudnya karena di rumahnya tidak ada orang atau apa, kita ngantar somasi, ya kita melalui security. Nah tiba-tiba dia WA kita, Bapak kenapa kirim surat melalui security saya nyari mal, saya punya hutang. Loh, Bapak kalau nggak digituin nggak mungkin nongol, saya bilang. Nggak mungkin munculin diri. Harus digituin dulu. Ini bukti Bapak muncul kan, saya gituin. Yaudah saya ke kantor Bapak jam segini hari ini datang. Ya itu datang ke kantor saya, selesaikan. Kita undang klien juga. Duduk bareng lah gimana. Nah itu rata-rata gitu, Bang. Ada beberapa itu yang saya tagih begitu. Kantornya udah nggak ada lah. Yang pindah lah, itu udah kita dapat. Sengaja dia menghilangkan jejak atau gimana? Iya, bisa menghilangkan jejak, bisa juga memang nggak punya kemampuan lagi ya. Jadi memang kalau collection ini kan, Bang, seperti kayak PKPU ya, itu ada cuman 2. Dia tidak mampu lagi membayar atau dia malas bayar. Tidak mampu lagi membayar karena keadaan pandemi. Tetapi itu kan tidak harus jadi force major menurut saya. Oke, memang karena keadaan sekarang, tapi you kan sekarang nih contohnya nih, Bang. 2022 udah mulai agak better dibanding sebelumnya. Kita tagih. Kalau masih alasannya pandemi, menurut saya nggak masuk akal. Karena sudah mulai istilahnya kayak anak bayi merangkak nih. Udah mulai untuk memperbaiki keuangan perusahaannya. Gitu loh. Makanya kan kayak gini nih saya banyak beberapa yang saya collect gitu perusahaan. Karena memang keadaan sekarang udah better dari sebelum yang pandemi gitu loh. Memang waktu pandemi parah. Saya tuh kalau sampai minim banget deh keuangannya, benar-benar pemotongan karyawan dilakukan sampai retainer saya pun saya nggak ada lagi karena dia bilang apa, Bang? Pak, mohon maaf, saya aja pengurangan karyawan, saya nggak bisa bayar Bapak lagi. Saya telepon, saya bilang udahlah. Tapi ya itulah keadaannya begitu. Tapi
Akhirnya kita nggak retainer ya kita main sistem per case kayak gitu. Karena situasi ya. Kita nggak bisa paksain bang. Gitu. Iya iya. Keadaannya begini susah. Luar biasa ya. Jadi bro ini sambil minum bro. Iya sambil minum. Melakukan penagihan tuh dengan cara-cara yang bijak ya, yang tidak diaporang, tidak mengedepankan amarah. Iya. Ya, enggak kan? Capek bang. Nah, karena umumnya kan orang mengedepankan ini amarah, temperamen. Iya. Artinya, wah ini harus ditagih, harus begini segala macam. Merasa diri gagah, gue lawyer, gue gagah. Iya. Lu kan takut sama gue? Enggak semua. Enggak semua. Kita nggak tahu di belakang contohnya yang kita tagih ini siapa, kita nggak tahu bang. Dia lebih kuat. Iya. Malu lah kita, kena mental. Iya kayak gitu loh. Luar biasa. Jadi saya nggak mau jadi mempermalukan diri saya sendiri, nggak mau ngapain. Karena ya itu ya kayak nasihat orang tua saya juga, jangan kita merasa lebih tinggi dari seorang gitu. Jadi kalau merasa lebih tinggi ya akan jadi sesumbar terus, sombong gitu. Nah ini luar biasa ya, bro gue nih, dia memberi pencerahan terkait dengan bagaimana mengkolek piutang. Iya. Ya dengan cara-cara yang bijak. Apalagi di masa pandemi begini ya. Betul bang. Kalau enggak nanti bisa salah orang di sana pun korslet ya. Waduh. Ribut ya. Baku hantam. Baku pukul ya. Baku pukul. Kalau di sana korslet kita nggak bisa seperti buat apa? Selalu penyelesaiannya nggak akan ada solusi kalau dengan kekerasan bang. Jadi buat saya pendekatan tuh lebih penting karena dia merasa dihargai, tidak dihargai betul. Ya orang kan siapa sih nggak mau dihargai bang kan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya lu datang itu, lu ditemukan sama security gimana? Ya gua pasti bilang, Anda disuruh siapa? Urusan saya bukan dengan Anda, urusan saya dengan majikan Anda yang menyuruh Anda. Nah rata-rata tapi kalau contohnya kayak saya gitu kemarin security perumahannya pun membantu. Jadi kayak, jadi pantas saya titipin somasinya. Saya saya kenalin diri. Kebetulan saya ini advokat. Saya dari kantor advokat ini saya mau melakukan penagihan. Jadi memang seperti debt collector, cuman tidak beberapa kali jam saya di situ gitu enggak. Iya. Karena kemarin tuh ada rekan kita juga, dia menceritakan bagaimana PKPU itu kan. Nah, dia bilang sebenarnya kita sampai begitu karena kita memberikan surat somasi atau kita minta ketemu dihadapkan dengan security. Gimana kita nggak emosi katanya? Kan begitu. 3 kali kita datang diperhadapkan sama security. Nah, akhirnya udah mau nggak mau kita ajukan PKPU. Iya. Ini kan berarti kan lu beruntung banget gitu. Jadi lu datang dilayani dengan baik. Iya, karena memang kita datang dengan pokoknya kita datang dengan sopan, santun, ya, dengan etika yang bagus lah. Betul. Makanya kan ada pepatah bilang, lu sopan gua segan kan gitu. Iya. Aduh. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Bro, kita dibantu sama produser. Ya kan? Gue thank you banget. Apa yang bisa lu sampaikan terakhir buat para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio? Ya, sebagai closing statement gue bang untuk penonton YouTube Fernando DiCaprio, janganlah kita takut jika kita merasa memiliki kewajiban kepada sebuah PT atau pada seorang. Selesaikanlah dengan cara yang bijak. Artinya bijak itu kita jangan lari dari utang. Utang tuh nggak bisa dihindari, tapi dihadapi. Selesaikan dengan bijak, dengan yang masuk akal. Contoh dengan mencicil, yang semampu kita. Kita kasih itikat baik kita, yang paling penting adalah untuk memberikan itikat baik kita. Tetapi kalau tidak itikat baik kita diterima lagi, ya itu kembali lagi pada mereka yang menagih. Jadi kita jangan pernah takut untuk terbuka bahwa kemampuan saya segini untuk membayar, kemampuan saya segini untuk mencicil. Yang penting terbuka, jujur, dan ya saling menghargai lah. Artinya saling menghargai. Kenapa sampai ditagih? Karena dia juga pasti butuh. Iya. Gitu loh. Dan yang nagih pun harus menghargai juga. Jangan memang kalau dia lagi kosong bang, dia belum ada. Mau bagaimana kan gitu. Betul.
Itu paling penting kuncinya. Gitu. Jadi tidak ada menghindari konflik. Gitu. Jadi itulah closing statement saya untuk penonton Leonardo DiCaprio. Waduh, thank you banget bro ya. Jadi dia bro saya sudah ngasih apa tadi masukan. Di akhir sesi saya bagikan quote bro. Siap. Quote itu saya sesuaikan dengan apa yang bro sampaikan tadi. Siap. Iya kan? Iya. Jadi dia bilang gini bro, jika Anda sabar dalam satu saat marah, ya, engkau akan luput 100 hari kesedihan. Ya. Seperti kata bro gua tadi itu, karena dia pintar bagaimana mengkolek piutang tuh dengan apa, soft, ya orang mau bayar. Kalau dia lakukan dengan tekanan, somasi segala macam, mungkin yang sana melawan. Nah tadi ada satu kan, mungkin ada yang tadi salah juga bro kali ya, makanya sampai mereka lawan. Akhirnya apa? Proses ke pengadilan, persidangan. Nah, iya. Pengadilan akhirnya makan waktu berlama-lama. Iya. Sampai sekarang sudah hampir mau setahun bang, nah, nggak selesai perkara. Makanya di dalam sini, jika Anda sabar dalam saat marah, betul, engkau akan luput 100 hari kesedihan. Betul. Ini luar biasa bro. Gua harus banyak juga belajar dari beliau bagaimana gua soft melakukan penagihan kepada ini apa ya yang punya utang pada klien aku. Iya. Terutama klien kadang pun pada. Klien pun harus kawin ya. Enggak bisa putus gitu ya. Kita nggak turun-turun karena kita pusing ya. Iya. Sudah selesai urusan, dia lupa. Gerandaran cerita sedih. Luar biasa. Hari ini gua dicerahkan sama bro gua ya. Walaupun dia junior gua, tapi gua banyak belajar dari dia. Kan gitu. Senior. Oke, thank you bro. Siap bang. Tetap jaga kesehatan. Siap bang. Biar di sesi berikutnya, gua berharap lu bisa juga berbagi ilmu kepada para penonton channel itu Fernando Caprio. Siap. Ya. Gua thank you banget bro ya. Thank you juga bang. Udah diundang. Oke. Oke. Thank you bro. Siap bang.